Bertempat di ruang rapat paripurna, DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025 Rabu siang. Rapat paripurna yang telah kuorum dihadiri 40 anggota dari DPRD dari total 50 anggota. Juga dihadiri oleh PJ Bupati Bojonegoro, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, serta Camat se-Bojonegoro. Rapat paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar. Kemudian didampingi dua wakil Ketua DPRD, yakni Sahudi dan Mitra Atin. Adapun penjelasan PJ Bupati Bojonegoro Adrianto atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025, di mana menurutnya APBD adalah proses yang sangat penting karena merupakan cerminan dari prioritas pembangunan daerah dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2025 telah menemui kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD pada tanggal 15 Agustus 2024 melalui pembahasan intensif antara tim anggaran pemerintah daerah dan Badan Anggaran DPRD. Dalam penjelasan tentang Raperda APBD tahun anggaran 2025 ini, Pemkab Bojonegoro telah berusaha menyusun program-program yang tidak hanya efektif dan efisien, akan tetapi juga tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah kabupaten memahami bahwa setiap kebijakan yang diambil harus mampu memberikan dampak positif yang luas, terutama dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 telah disepakati bahwa estimasi pendapatan daerah sebesar 5.112 miliar 244.268.137 rupiah yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar 967 miliar 465.811.511 rupiah, pendapatan transfer sebesar 4.069 miliar 324.852.200 rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 75 miliar 453.644.406 rupiah. Sedangkan estimasi belanja daerah sebesar 7 triliun 404 miliar 590.262.544 rupiah. Maka terdapat defisit anggaran sebesar 2 triliun 262 miliar 346.964.040 rupiah yang kesemuanya akan ditutup dari kerugian itu. Hadirin yang saya hormati, bagaimana masukan dan pertanyaan dari fraksi-fraksi mengenai program kegiatan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2025, kami ingin memberikan tanggapan sebagai berikut. Pertama, pendapatan. Kami menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan yang berharga yang telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap rancangan pendapatan daerah. Kami menyadari bahwa ketergantungan pendapatan transfer pemerintah pusat masih tinggi, tetapi kami terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengembangan potensi daerah, seperti potensi dari pariwisata, pertanian, dan industri kecil dan menengah, diversifikasi sumber pendapatan dengan mengembangkan berbagai sumber pendapatan termasuk pajak daerah dan retribusi daerah serta efisiensi belanja melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Dalam peningkatan pendapatan daerah, kami telah berupaya menggunakan sistem digital dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah menjadi salah satu fokus utama kami. Kami berkomitmen untuk menggali potensi lokal dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah. Sisi belanja. Terhadap pertanyaan, saran, dan harapan yang disampaikan terkait alokasi belanja dalam rancangan APBD tahun 2025 dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya untuk menggunakan APBD secara efektif dan efisien serta berfokus pada kegiatan produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan mendorong kemajuan sosial ekonomi daerah yang sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik
disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik. Terkait dana abadi pendidikan, dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64 Tahun 2024 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan dana abadi daerah, pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera melakukan pembahasan terhadap Raperda dana abadi karena ini adalah bentuk komitmen pemerintah kabupaten atas investasi jangka panjang untuk peningkatan SDM dan sebagai bagian dari antisipasi penurunan pendapatan yang bersumber dari lebihan migas di masa mendatang. Terhadap pemenuhan alokasi belanja wajib pendidikan pada rancangan APBD tahun 2025 telah terpenuhi sebesar 21,70% dan belanja kesehatan sebesar 20,92%. Terkait bidang pertanian, salah satu teknologi dan inovasi dalam sektor pertanian yang bisa membantu meningkatkan nilai tambah hasil pertanian yaitu pengembangan pertanian ramah lingkungan melalui pengelolaan seluruh sumber daya pertanian dan input usaha tani secara bijak berbasis inovasi dan teknologi untuk mencapai produktivitas berkelanjutan dan secara ekonomi menguntungkan dan beresiko rendah. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan mendorong kelompok tani dalam membuat dan mengaplikasikan biosarkan dan pupuk organik cair berbasis urin sapi. Dengan potensi sapi yang begitu besar Kabupaten Bojonegoro, kami berharap dapat mencukupi kebutuhan pupuk untuk petani sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Terkait pembangunan kawasan industri, saat ini Kabupaten Bojonegoro sedang melakukan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten atau RPIK sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Hal ini merupakan keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, diantaranya untuk meningkatkan investasi di sektor industri, meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi, meningkatkan pangsa pasar industri non-migas dan ekonomi, dan potensi sumber daya industri, proyeksi penyerapan tenaga kerja, serta keserasian dan keseimbangan daerah dalam kebijakan pembangunan industri dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri di Kabupaten Bojonegoro. PJ Bupati Bojonegoro mengajak semua pihak berkomitmen penuh untuk mengawasi setiap rupiah APBD demi kesejahteraan rakyat membangun daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera. Setelah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD tahun 2025, rapat paripurna secara resmi ditutup oleh pimpinan rapat Abdullah Umar. Edo Jodi Aldian, CTV, Bojonegoro. Agenda selanjutnya yaitu